Semua orang ingin mencintai dan semua orang ingin dicintai, serta berharap di setiap cinta yang kita jalani selalu mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan bagi diri kita. Kira-kira seperti itu narasi kontemporer sekarang tentang cinta dan bagaimana harapan kita atas momen mencintai tersebut harus terjadi. Namun, terdapat beberapa filsuf dan sastrawan yang membenci cara pandang seperti itu. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mengatakan kalau cinta di masa sekarang itu lebih kepada sebuah penyiksaan mental yang dilapisi oleh manisnya cinta. Bahkan sedikit dari mereka mengatakan kalau cara kita mencintai di zaman sekarang itu lebih seperti seorang yang munafik ketimbang cinta asli yang datang dari hati yang paling dalam. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas salah satu filsuf dan sastrawan yang memiliki pandangan pesimis tentang cara manusia kontemporer sekarang mencintai, serta bagaimana solusi yang dia berikan agar kita dapat mencintai dengan cara yang baik. Filsuf yang akan kita angkat dalam pembahasan kali ini adalah Fyodor Dostoyevsky dengan cerita-cerita novel dari karya yang dia buat. Sebagai awalan, kita pahami terlebih dahulu bagaimana Fyodor memahami tentang manusia sebagai subjek yang akan mencintai. Dikutip dalam karyanya yang berjudul The Brother Karamazov dari salah satu tokohnya yang bernama Zosima, dia berkata, "Saya pernah mendengar hal yang persis sama, sudah lama sekali dari seorang dokter," ujar orang yang lebih tua itu. Saat itu, ia sudah tua dan tidak diragukan lagi kecerdasannya. Ia berbicara terus terang seperti Anda, dengan humor, tetapi dengan humor yang menyedihkan. "Aku mencintai umat manusia," katanya, "tetapi aku takjub pada diriku sendiri. Semakin aku mencintai umat manusia secara umum, semakin sedikit aku mencintai orang secara khusus, yaitu secara individu, sebagai pribadi yang terpisah. Dalam mimpiku," katanya, "aku sering sampai berpikir dengan penuh semangat untuk melayani umat manusia, dan mungkin benar-benar akan pergi ke salib untuk orang-orang jika itu tiba-tiba diperlukan. Namun, aku tidak mampu tinggal di ruangan yang sama dengan siapapun, bahkan selama 2 hari. Ini aku tahu dari pengalaman. Begitu seseorang ada di sana, dekat denganku, kepribadiannya menekan harga diriku dan membatasi kebebasanku. Dalam 24 jam, aku bisa mulai membenci bahkan orang terbaik sekalipun. Satu, karena ia terlalu lama makan malam. Yang lain karena ia pilek dan terus-menerus menghembuskan ingus. Aku menjadi musuh orang-orang begitu mereka menyentuhku," katanya. Di sisi lain, selalu terjadi bahwa semakin aku membenci orang secara individu, semakin besar pula kecintaan saya terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Fyodor menyadari kalau manusia secara khusus adalah orang-orang yang sangat jauh berbeda dari citra awal di saat kita pertama kali bertemu. Kita biasa bertemu dengan orang dalam keadaan saling memerlukan bantuan, dan kita menganggap kalau orang lain sejalan dan sepemikiran dengan kita. Namun aslinya, dalam banyak hal, kita dan orang lain itu sangat berbeda total. Baik dari segi ideologi, keyakinan, bahkan mungkin hal yang paling remeh seperti klub sepak bola yang kita dukung. Yang pastinya dari hal-hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan antara kita dengan dia. Padahal awalnya kita menganggap orang itu sejalan dan sevisi dengan kita. Oleh karena itulah Fyodor menjelaskan melalui karakter Zosima kalau cinta dan mencintai itu harus dilakukan secara total dan penuh, termasuk mencintai hal-hal yang bertentangan dengan sudut pandang kita. Zosima menjelaskan, "Maafkan saya karena saya tidak dapat mengatakan sesuatu yang lebih menghibur, karena cinta yang aktif adalah hal yang keras dan menakutkan dibandingkan dengan cinta dalam mimpi. Cinta dalam mimpi mendambakan tindakan segera yang dilakukan dengan cepat dan disaksikan oleh semua orang, bahkan itu akan sampai pada pengorbanan nyawanya sendiri, asalkan tidak terlalu lama tetapi segera berakhir, seperti di atas panggung, dan semua orang menyaksikan dan memuji. Sedangkan cinta yang aktif adalah kerja keras dan ketekunan, dan bagi sebagian orang mungkin sebuah ilmu tersendiri. Tetapi saya meramalkan bahwa bahkan pada saat Anda melihat dengan ngeri bahwa terlepas dari semua upaya Anda tidak hanya belum mendekati tujuan Anda, tetapi tampaknya telah menjauh darinya. Pada saat itu juga, saya meramalkan ini kepada Anda. Anda akan tiba-tiba mencapai tujuan Anda dan akan secara jelas melihat kuasa ajaib Tuhan yang selama ini telah mengasihi Anda dan selama ini telah membimbing Anda secara misterius." Dalam ungkapan tersebut, kita mendapati 2 istilah, yaitu cinta dalam mimpi dan cinta yang aktif. Cinta dalam mimpi itu adalah cinta orang-orang pada umumnya, di mana kita mencintai orang lain dalam keadaan ideal dirinya, yang terkadang datang dari simpati terhadap penderitaan orang lain, atau mungkin dari narasi-narasi yang membangun citra ideal itu sendiri, agar kita tertarik untuk memilikinya.
seperti sales HP yang banyak menjelaskan kelebihan HP yang dia jual, agar kita sebagai konsumen tertarik untuk membelinya. Namun, sales secara sengaja menutupi kekurangan dari HP tersebut untuk menjaga ketertarikan kita terhadap HP tersebut. Sedangkan cinta yang aktif itu adalah kondisi di mana kita selalu mencintai orang lain, bahkan dalam keadaan kita menyadari keburukannya, atau kita sendiri yang menjadi korban atas perilaku orang lain. Cinta seperti ini, di mana kita siap untuk mencintai orang lain, bahkan dengan kesadaran atas keburukan yang dia lakukan itulah, yang membuat cinta kita itu asli dan cinta yang Tuhan ajarkan kepada kita. Fyodor mengatakan, mencintai orang lain berarti melihat mereka sebagaimana Tuhan menghendaki mereka. Dengan konsep cinta seperti ini, Fyodor menciptakan sebuah karya yang menurut saya menjelaskan dampak buruk dari kita yang memilih untuk mencintai seseorang dengan cinta dalam mimpi, ketimbang kita mencintai orang lain secara aktif, yaitu dalam novelnya yang berjudul The Idiot, yang menceritakan tokoh bernama Pangeran Miskin yang diciptakan oleh Fyodor sebagai representasi dari manusia suci yang menjalani ajaran agama kasih kekristenan dalam bentuk yang paling ideal dan tertinggi. Namun, dalam kisah novel tersebut, Pangeran Miskin menghadapi sebuah dilema, di mana dia harus memilih apakah akan menikahi Aglaya Ivanovna yang merupakan seorang wanita cantik yang mencintai Pangeran Miskin apa adanya, dengan segala kekurangan dan kepolosan yang dia miliki. Dan di sisi lain, Nastasia Filipovna yang juga merupakan seorang wanita yang cantik, namun sayangnya dia merupakan seorang PSK yang menjalani kehidupan ini dengan penuh penderitaan dan rasa sakit. Bagi kita yang normal mungkin akan memilih Aglaya ketimbang Nastasia melalui serangkaian deskripsi singkat ini. Namun, bagi Pangeran Miskin, pilihan itu menjadi sangat sulit. Disebabkan bagi seseorang yang sangat baik dan polos, melihat penderitaan sedikit pun membuat mereka tidak dapat tenang dan berdiam diri saja melihatnya. Dan itu juga yang dirasakan oleh Pangeran Miskin, di mana dia terpaku mencintai Nastasia bukan karena dia cantik secara fisik, namun karena perasaan iba dan simpati yang pangeran rasakan kepadanya sebagai manusia yang baik. Rasa cinta yang datang dari perasaan iba dan kasihan inilah yang membuat Nastasia menolak cintanya pangeran, walaupun mereka sempat menikah, dan Nastasia kembali kepada seseorang yang mencintainya secara posesif, yaitu Rogozin, yang siap mencintai Nastasia berdasarkan penampilan fisik dari Nastasia, yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia utuh, yang sangat berbeda dengan cintanya Pangeran Miskin, yang mencintai Nastasia sebagai roh abstrak yang sangat jauh berbeda dengan realita dari Nastasia itu sendiri. Hasil dari perilaku pangeran yang mencintai seseorang secara abstrak inilah yang pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran bagi seluruh karakter inti dalam cerita tersebut, di mana setelah Nastasia pergi bersama seseorang yang dapat mencintai dirinya secara unik, Nastasia mati ditikam oleh orang tersebut yang dia sangka sangat mencintainya, yaitu Rogozin, disebabkan kecemburuan Rogozin terhadap Nastasia yang sempat menikah dengan pangeran. Di sisi lain, Aglaya yang sudah patah hati mencari laki-laki lain yang dapat mencintainya dengan tulus. Aglaya menemukannya, namun sayangnya itu adalah seorang laki-laki yang pandai menipu dan mengajak Aglaya kawin lari. Sampai pada akhirnya, Aglaya dimanipulasi dan dijadikan alat oleh orang tersebut untuk melakukan perlawanan kepada keluarganya sendiri. Dalam cerita ini, mungkin kita sudah mendapatkan kesimpulan kalau sama seperti pangeran yang tidak mau mencintai Aglaya, disebabkan pangeran tidak mau jika dengan menikahi Aglaya, pangeran harus fokus pada Aglaya seorang diri sebagai istrinya dan melupakan seluruh wanita di seluruh dunia ini yang sedang tersiksa dan dimanfaatkan untuk kepuasan hasrat semata. Sikap baik pangeran ini yang pada akhirnya tidak menyelamatkan apapun dan siapapun dalam cerita tersebut. Bahkan, masalahnya menjadi lebih buruk, yaitu pangeran itu sendiri yang menjadi gila dan diasingkan ke Swiss untuk pengobatan penyakitnya itu. Sedangkan untuk kedua wanita yang dahulu mencintainya, satu di antaranya mati akibat tidak dihargai dan dipandang sebagai manusia yang tidak unik dan tidak bernilai. Di sisi lain, wanita satunya ditipu dan kawin lari dengan seorang laki-laki yang tidak bermoral, yang pada akhirnya cuma memanfaatkan diri wanita tersebut untuk kepentingan politik dan pribadinya sendiri. Tidak ada yang selamat dan berakhir baik pada cerita tersebut, dan oleh sebab itulah judul dari novel itu bernama The Idiot, yang sangat menjelaskan keseluruhan dari tema pembahasan dalam cerita itu sendiri,
yaitu seseorang yang idiot, yang tidak mau berkomitmen pada mencintai satu orang dengan resiko tersakiti, dan lebih memilih untuk menggantungkan kedua wanita itu pada cinta yang tidak pasti, yang membuat masing-masing dari wanita tersebut merasa tidak dihargai sebagai individu unik yang membawa setiap kebaikan dan keburukan di dalam dirinya. Dalam cerita di Idiot, kita diajarkan untuk mencintai, walau tersakiti dan menderita dalam cinta tersebut, daripada memilih cinta yang selalu dan selamanya menyenangkan. Namun itu hanya menyenangkan dalam sudut pandang diri kita, bukan dalam sudut pandang orang lain yang kita cintai. Dalam hal ini, kata Idiot layak kita berikan kepada orang-orang tersebut, yaitu untuk orang-orang yang mengatakan dia mencintai orang lain, namun yang sebenarnya dia cintai adalah wujud ideal dari orang yang dia cintai tersebut, yang sama sekali tidak mewakili keseluruhan nilai asli dari orang yang kita cintai. Cinta dari orang-orang idiot ini lebih dekat kepada penipuan daripada cinta yang asli, disebabkan alasan orang-orang idiot itu mencintai adalah diri abstrak yang sama sekali tidak ada di realitas, dan cuma ada di dalam pikiran orang-orang idiot tersebut. Dan cinta yang asli itu selalu menaruhkan alasan cintanya pada realitas asli dari diri orang yang dia cintai, walaupun itu buruk sekalipun. Sama seperti Tuhan yang tetap mencintai manusia, bahkan di saat Tuhan mengetahui jika manusia masih tetap tidak mau beriman dan terkadang menyekutukannya dengan yang lain. Oleh sebab itulah, Fyodor mengatakan kata-kata legendaris yang akan menjadi penutup pembahasan kali ini. Fyodor berkata, mencintai berarti menderita dan tidak mungkin ada cinta selain itu. Perkataan Fyodor ini mengingatkan saya pada sebuah anime Watanabe di episode 12 menit ke-21 pada anime tersebut, di mana Shiori Oumi mengatakan kepada Miko Yashiro yang kira-kira seperti ini. Tapi karena rasa sakit itu ia berikan kepadaku, aku harus menjaganya dengan baik. Bagi orang yang mencintai, seharusnya ungkapan tersebut tidak dapat keluar dari mulut kita, karena itu akan sangat bertentangan dengan harapan kita di awal tentang mencintai orang lain, yaitu demi merasakan rasa kepuasan dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Namun Shiori dalam ungkapan tersebut melawan cara pandang mencintai yang berorientasi pada kebahagiaan dan kesenangan pribadi, dan lebih mengutamakan menerima orang lain yang ia cintai apa adanya, bahkan di saat orang yang kita cintai itu menyakiti perasaan kita seperti yang dia ucapkan sebelumnya.